Atas permintaan netizen, video ini terjadi juga. Inilah pertemuan antara Dokter Gia dan Dokter Tirta. Halo semuanya. Bang Radit, Dokter Tirta. Akhirnya kita berjumpa. Baru mulai ada senyum-senyum dia. Dokter Gia, lama tidak berjumpa. Aduh, kenapa palsu banget mukanya? Enggak, ini saya halus loh. Halus kayak gitu? Iya, selama ini saya marah-marah tuh konten, dokter. Oh, gitu. Aslinya saya juga halus. Tapi lihat dong dokter Gia ya kan. Ini beneran halus. Karena duduknya udah begini. Oh iya, tuh. Dia duduk gini. Saya halus loh. Saya halus tuh orang. Iya. Malah jadi serem sih. Jujur malah jadi serem. Halo kawan-kawan semua. Apa sih? Kapan pernah kayak gitu di sini? Halo kawan-kawan semua. Itu semua kan branding Anda yang minta. Aslinya saya kalau di sesama sejawat sehalus ini. Oh iya benar. Kalau ketemu sesama dokter kayak gitu. Enggak. Orang di depan aja udah ini kedengeran pas ngobrol sampai sini. Enggak, ini saya memang halus karena ya seperti ini. Iya, oke. Beliau 2 tahun lebih tua dari saya soalnya. Oh, ternyata iya. Nah, inilah contoh efek emosi ya, jadi lebih tua. Enggak, itu karena tekanan. Kelihatannya Anda yang lebih tua loh. Tekanan. Nih di mana-mana nih ya, saya akan paparkan fakta ya. Apa tuh? Dokter Gian kepala IGD. Betul. Dari sejauh saya praktek ketemu kepala IGD. Kepala IGD itu penuh pressure. Yeah. Galak semua dokternya. Oke. Galak semua. Tapi kita kan nggak pernah lihat dokter Gia pas lagi di IGD. Pas IGD mungkin ternyata galak. Mana ada orang kemarin foto sama timnya. Ini di hari lebaran, jaga hari pertama. Gak ada kayak gitu. Oh iya. Kalau seniorku yang IGD. Oh iya. Masa sih? Galak soalnya. Tapi kita tanya ya, pernah marah nggak di IGD? Pasti pernah dong. Gimana ya, apa yang bisa bikin aku marah? Aku juga bingung. Yang penting semuanya kerjaan beres. Dan aku yakin, soalnya aku sama Dokter Tirta itu beda. Beliau ini main karakter energy. Wih. Aku backstage energy. Enggak. Aku backstage energy. Enggak, apa yang buat marah? Gini. Pernah nggak nemu anak baru atau junior nggak tahu atau bingung atau miss jaga? Bolos jaga. Bolos jaga. Bolos jaga. Jadi misalkan jaga malam bertiga. Terus habis itu Tiba-tiba tidur dia. Tiba-tiba tidur. Gimana? Katanya nggak pernah marah. Itu kayaknya Dokter Tirta ya. Oh iya Anda lagi cerita soal Saya pernah sendiri. Saya pernah pas suruh jaga malam itu tak kunci curang jaga Aku tidur. ngebayang jadi kepala IGD-nya pasti gimana nih. Aku lagi butuh bantuan. Iya pernah. Jadi Pantesan yang Anda temui marah-marah, Anda sumber kemarahannya. Enggak, jadi aku yang paling gede Dokter Fitri di luar saya UGM. Gimana tanggapan Dokter Gia kalau ada sejawat harusnya jaga malam bertiga, terus kan bertiga gantian atau tidur ya? Iya. Saya ruang jaga tak kunci. Bangun jam 4.30. Gimana coba? Udah gitu IGD-nya brutal, berantakan. Tiba-tiba jam 2 datang banyak. Langsung kecelakaan misalkan. bias itu shock hypothalamic. Gimana? Shock hypothalamic. Udah nih kamu urus kartu Pokemon aja ya. Anda sebagai host dengerin aja udah. Bukan pengen terlibat juga. Jadi kalau aku jadi kepala IGD, yang aku lakukan adalah tiba-tiba dapat surat aja ke direktur. Nanti direktur yang ngasih peringatan. Mainnya gitu. Langsung ada direktur. Wah, enak Anda. Ada direkturnya langsung. Jadi nggak dimarah-marahin di tempat. Langsung surat. Iya. Wah. Berarti yang gini lebih strict. Iya dong, lebih tegas. Aku depan dia masih senyum. Masih senyum, cuma dapat surat. Bener, kalau enggak nanti malah semena-mena orang. Iya. Nggak ditegur, nggak diapain, langsung surat menyurat. Iya, ini ada titipan. Wah, untung. Untung Anda nggak di situ. Untung nggak ketemu. Nggak, artinya kan walaupun kitanya ramah, bukan artinya kita bisa seenaknya. Iya, karena kan kita dealing sama nyawa pasien gitu. Okay. Kalau tertangani semua oke. Kalau lagi nggak tertangani, bahaya kan. Oke, terus Riskan banget. nggak pernah marah. Momen deh. Pernah nggak ketemu pasien ngeyel? Masya Allah, itu mah hari-hari. Cuma Tiap kan hari. ternyata aku belajar kayak kemarin Bang. Ibu ini tuh bener-bener ngotot, dok anakku ini disantet dok. Mantan suamiku ini belum terima aku ceraiin. Ini anaknya disantet. Oke. Oh ya Bu, emang gimana gejalanya? Terus kata ibunya, dia cerita gejala, aku langsung tahu ini tuh TBC. Demam naik turun, keringat kalau malam hari, berat badan turun. Ibu, aku tahu makhluk halus apa yang dimasukin oleh mantan suami ibu. Oh ya dok,
namanya adalah tuberkulosis. Gitu. Maksud aku Malah diikutin gitu dong. Maksudnya ya? Iya. Coba saya itu. Oh iya ini namanya Saya pernah ketemu kayak gitu. Beda. tapi harapan aku dia ketawa, aduh dokter bisa aja. Dia bilang gini malah, apa dok hantu internasional mana itu dok? Oh malah tuh karena susah disebutnya. Makanya dia pikir tuh hantu Tuberculosis. Nah, apakah aku tetap bisa aku nggak marah? Aku tetap nggak bisa marah karena yang belajar kedokteran ya aku, yang tahu tuberkulosis ya aku. Andai ibu ini punya orang tua yang kayak aku bisa menyekolahkan aku ke kedokteran, ya pasti tahu itu tuberkulosis itu apa. Diikutin berarti dibawa ke. Tapi lama kan dok? Iya. Lama. Anda gimana? Saya singkat. Anda Misalnya, gimana? misalnya ada pasiennya Datang nih pasien ngeyel nih. Ada beneran terjadi. Di puskesmas. Oh. Puskesmas aku turi. Oh. Datang ke dia, kadang intinya harus berobat 6 bulan. Dan itu kan obat ditanggung pemerintah. Kalau obat Iya, benar, TBC. gratis. Obat TBC itu OAT itu OT, bukan OT. OAT. Itu bukan ot itu nama susu. nama susu ya. Kalau OT itu susu, OAT itu Obat obat anti tuberkulosis. Itu Iya. singkatan ya. Datanglah dia disuruh minum 6 bulan tuh ngeyel intinya. Udah tak terangin bla 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 bla. Yang dokter saya pas itu. Situ tanya, saya jawab. Ini udah gratis, udah dikasih tahu. Kalau ini kalau obat membuat gagal ginjal, nggak mungkin diresepin gratis, bos. Ngerti? Paham kau? Kalau memang Paham mau, kau? paham, digituin. Tak gituin. Saya terangin baik-baik dari tadi, sudah terang nih, ya. Itu pasien di luar banyak. Kalau emang mau berdebat, keluar dari sini, nanti di debat, tunggu di depan, tak debat, ayo 2 jam, 3 jam. Wow. Ya, tinggal minum, gratis, beres, simple. Datang lagi besok. Ngertos? G pak dokter, G, pulang. Coba dokter ini 7 menit. Dokter dia bisa paham kau. Bisa lagi. Boleh denger nggak? Paham kau. Ayo coba saya ajarin marah. Paham kau? Kayak nggak bisa dia nih. Paham kau. Dan dari tangannya itu begini. Enggak, jadi tapi paham. pasiennya itu ngeyelnya bukan ngeyel yang kaku tuh ada standar kemarahannya. Aku ditahu. Pantesan ada netizen bilang gini, Dokter Tirta ini andalannya pasien bapak-bapak. Dokter Bang, Gia iya. kecintaan pasien ibu-ibu. Ah, betul, kalau itu betul. Yang ngeyel sama aku tuh rata-rata bapak-bapak. Anda ibu-ibu nggak ada sikat dong? Enggak, rata-rata ibu-ibu kalau diedukasi baik-baik, G aman. Oke. Ini yang ngeyel sama aku memang Bapak. Jadi andalan pasien bapak-bapak. Bapak-bapak dan mesti, dok, kalau memang saya sudah nggak ada gejala, ngapain diminum? Kesel. Iya. Itu juga sering tuh, Iya, sering. Ya enggak pak, ini. Wah nanti gagal ginjal. Bapak ngerokok nggak gagal paru. Bapak berani ngerokok tapi nggak berani minum obat. Ya beda apa? Ah biasa gitu debatnya. Tapi bibir selalu gitu ya? Oh ya harus, mau cucu. Cucu. Jadi aku pikir bener juga ya kok. Aku ngerasa emang beda banget sama Dokter Tirta. Aku nggak bisa marah. Beliau hobi kan. Hobi marah. Aku fans MU, beliau Liverpool kan. Kemarin dengan polosnya DM, apa aku pakai jersey MU? Oh, doi. Oke, terus? Jadi aku pikir ternyata sepertinya bang, kita ini yin dan yangnya Indonesia. Gitu. Ini nggak cacian loh. Karena walaupun kita berbeda, kita punya satu kecintaan, yaitu edukasi masyarakat Indonesia bang. Betul. Gitu. Cuman saya tahu, kayaknya saya masa depannya stroke kayaknya. Hobi marah-marah soalnya. Tapi itu karena darah aman dong. Aman, cuma memang betul pas marah-marah itu saya pernah ngukur tensi. Naik yo. Netizen pernah cerita, kan dokter Gia kemarin nitip saran, marah-marah hati-hati. Betul. Iya. Marah-marah ngukur tensi, pas marah-marah tuh 160 emang. Wah. Pas marah-marah, tapi setelah marah-marah turun lagi. Oh. Tapi kan sempat 160. Makanya saya bakar kemarahan di olahraga. Oh. Ternyata pas nonton film marah lagi, nonton bola marah lagi. Terus Muhammad Salah malah pergi. Oh, iya, pedih. Iya pergi Bercabut dari dia? Liverpool. Muhammad cabut. Salah itu nightmare buat aku. Dia cetak Jago 3 banget. gol di kandangnya MU waktu itu. Pembantaian banget lah oleh Muhammad Salah. Tapi pas Pergi. Muhammad Salah pergi, aku juga ikut pedih. Karena itu salah satu tim yang aku harapkan dia ada di MU gitu. Tapi Cuma ketawa. nggak mungkin. Beliau loh dengan polosnya. Ayo pakai jersey MU besok. Nah, kalau orang normal tak gas nih. Sumpah. Kalau orang normal ini beliau tuh di atas normal. Bukan apa. Dia nggak nawarin pakai Liverpool Enggak, kan? langsung to the Dia point. MU ya? Halo Dokter Tirta, nih tak baca DM-nya ya. Iya. Bisa ditanyain. Iya, boleh. Ini tak peragain. Dokter Gia. Halo Dokter Tirta, videonya dilihat. Sudah dok, dok. Saya kalau marah-marah memang resikonya stroke. Oke. Besok Dokter Tirta kita ketemu loh. Aku pakai jersey MU, Dokter Liverpool ya.
selamat ya, salah pergi. Gini. Itu ada dua pilihan. Dalam hati, iki ra seniorku, kalau enggak hal tak kesentek iki. Tanya aku sama dokter Agi. Jangan digas, hati-hati. Oh ya, nggih dok, jangan pakai jersey bola, lebih baik pakai baju biasa. Ini setelah nanya dulu ke orang. Nanya. Saya gas nggak gitu? Iya. Wah, kacau. Nanya dulu. Nah, soalnya takut kalau digas beliau kan nggak tahu karakterku langsung. Kan? Ini bercanda apa enggak nih? Pertama mau tajam matamu, tajam gitu. Gak enak saya. Pertama langsung mau tajam gitu, terus tak ansen. Sampai nggak dibaca. Tak ansen matamu, ansen terus. Jangan dok, lebih baik pakai baju biasa. Oh ya dok, soalnya muka saya udah mencerminkan Liverpool. Beliau tuh nggak percaya nih. Ya Udah YNWA. Oke. Kita tuh Udah sebenarnya YNWA. ada kado buat kalian. Gitu. Iya. Jangan percaya. Loh, kok jangan percaya? Pasti beliau yang bagus terus. Saya yang jelek. Enggak, kita fair ngasihnya. Enggak. Mana ada enggak? Nih, kita Saya udah 2 kali siapin. dikado, bungkusnya MU semua. Kado. Bentar sebelum kado. Iya. Aku tuh pengen kasih tahu ke Bang Radit, sesungguhnya aku tuh bener-bener bangga loh punya teman sejawat seperti Dokter Tirta. Keren, Dr. Tirta. Pertama, FK itu cum laude. Cum laude. Ya betul. Lulusnya cum laude. Oke. Tapi jiwa bisnisnya luar biasa. Bahkan Oh, iya. S2-nya ambil bisnis Bisnis. juga. Oh. Dengan bisnis yang sekarang sudah se-Indonesia itu luar biasa. Di mall-mall bisnisnya ada. Makanya tidak banyak, hampir tidak ada dokter Indonesia yang punya jiwa entrepreneur seperti itu, Bang. Keren, Dr. Tirta. Istimewa. Cuma aku tuh pengen bertanya, momen apa sih yang bikin Dokter Tirta tersesat membela Liverpool itu? Nah, bener. Di antara semua prestasinya bisa? Dr. Tirta. Kenapa bisa Liverpool tersesat? yang dibelain? Anda seneng kan punya bala bantuan? Oh enggak. Kan tadi sebagai host saya ini ngarahin. Bala bantuannya tuh halus masalahnya. Oh, gitu. Saya tahu lawan. Ini G, Dokter Kia. Nah, Momen apa? Kan nggak Momen boleh apa? digas, nggak boleh Kalau digas. aku momen yang bikin aku cinta sama MU waktu itu MU lawan Munchen tahun lama banget ya. 99 tahun Tahu, 99. iya. Itu aku SD apa masih ya? Solskjaer kan? Iya, tiba-tiba menit terakhir Solskjaer. Wah, langsung aku Gila, jadilah MU saat itu. Keren itu keren banget. Kalau Dokter Tirta apa? Ini ya, Istanbul Night. Ya, Paham, saya paham. baik-baik nih. Jadi saat itu saya sebelum dukung Liverpool dukungnya Lazio. Masa? Lazio tahun 2000-an. Zamannya ini Stankovic. Veron. Yang 11 2000 yang juara banyak. Wih. Cuman saat Nedved masih iya ada pas 2005 itu aku usia 14 tahun. Itu SMP kelas 2. Ya, udah mukul pala orang pakai itu keyboard. Belum. Waktu itu kan itu kuliah. Oh, itu kuliah. Jangan diomong di sini dong. kan beda. Beta itu lagi main Dota itu. Iya, kan pengen tahu. Jangan aja. itu teman kuliah saya ngeselin ini Iya. Pak. FK itu. Iya. Aku belum pernah lagi mukul tuh rasanya gimana ya? Jangan. Pakai keyboard dong Pakai itu, Bang. keyboard. Pakai tangan. Pakai keyboard. pakai keyboard. Jadi saat itu memang betul dari Istanbul naik terus memutuskan Liverpool. Nah pas di ngulik ternyata itu kan MU lagi jago-jagonya di liga. Iya benar. Satu SMP itu dukungnya MU semua. Oke. Saya pengen jadi ikan salmon. Oh gitu. Melawan arus. Karena saya berkomitmen kalau melawan arus tuh kayak beda sendiri. Iya. Keren. Tapi saya tidak mengira dukung Liverpool sesusah itu. dari Karena 2005 itu Bang, asli Liverpool tuh cukup chaos banget. Itu kan cukup. kita di liga juga hancur lebur. Untung juara UCL. Kita di liga nomor 5 tapi juara Tujuh, UCL. peringkat 7 keseringan itu. Ya Nah, tapi tuh, kan 2026 Liverpool sekarang di atas MU. Enggak. Oh, Sekarang enggak. Sejak 2020 lah, sejak 2026 ini MU nomor 3. Oh enggak ya. Tuh kan karena Kok tuh kan kenapa jadi itu kan saya kan cuma mau konfirmasi fakta. biasanya aja. kalau nggak ada dokter Gia, ini om-om bapak tua satu ini biasanya nggak berani kayak gini. Saya cuma mau konfirmasi doang. Kado biar hati tenang nih. Karena kalian termasuk yang paling sering main ke tempat saya Coba, kan saya selama ukur tahun dulu ini. gede mana ini. Sama. Sama. Kita mah ngasih kado pasti ini. Yeay. Loh, apa itu? Ini jersey MU ketiga bang. Salah bang. Kok? Ini jersey MU. Itu Liverpool kebalik. Ya maaf. Maksudnya gimana nih, Bang? Ya maaf. Gak akan maafkan. Dil, lu ngasihnya kebalik. Maksudnya kebalik, ini kebalik. Tuh kan. Kok ada bisa sabar loh sama orang Lihat, dokter Gia lihat gak? Dokter Gia kan buka, ya kan? Kebalik wajar gak?
Ya, soalnya nggak ada tulisannya Ya, kan. wajar apa enggak kalau kebalik? Wih. Wajar kan kebalik. Jadi kita mau ngasihnya kebalik kan ya. Loh, dokter dia nggak ngapa-ngapain loh, dia cuman ngeliat ini, oh ternyata kebalik, boleh dikasih ke dokter Tirta, ini kebalik ngasihnya. Tuh. Dokter dia ketawa-ketawa, Anda kayak gitu. Nggak boleh. Malah mencucu. Itu lihat itu saya trauma ya. Oh. Aku belum punya loh Bang, thank you ya Bang. Bener nggak punya yang ini? Yang hitam ini aku belum punya, dapet akhirnya Fit. Mana itu? Tuh. Dijual. Loh, dia barusan bilang thank you, Anda ngejual. Gimana sih? Itu Karena udah dokter dia punya bilang terima kali. kasih. Udah punya. Udah punya. Udah punya. Punya, tapi ini momen bagus. Saya pengen ditandatangani Om Raditya Dika. Oh iya, aku juga. Harus ditandatangani ini. Oh gitu. Tapi Iya. itu gimana tuh? Habis itu tak jual. boleh ditandani. Jiwa bisnisnya luar biasa kan. Oh, Iya positive sih. thinking. Jiwa bisnisnya istimewa. Positive thinking banget. Saya tuh suka kalau punya sejawat seperti ini. Oke. Gak bisa marah. Saya tinggal terus pas jaga. Biar dia ya. Iya. Biar dia yang ngurus ya. Saya Aku yang tuh- ngurus pasien. Biar Pernah dia ingat ngurus. istilah pato kanan pato kiri gak dok? Ingat, itu kan waktu koas itu pato tuh, itu pato gitu. Oh, gitu. ingat. Apa coba? Nggak tahu saya biar terlibat aja. Dokter termasuk yang koas rajin ya? Sangat rajin. Aku tuh ganti-gantiin orang malah. Saya ya digantiin. Berarti Anda. Saya tuh tapi kalau Cocok. koas milih-milih stasenya dok. Oh, Menurut- kalau menikmati Baru jaga. Oh, Kalau paham, dokter paham. Gia yang paling suka stasa apa dok? Itu belum pernah dijawab di podcast lain. Dari Belum, semua koas stasa apa Belum. paling suka? Aku cinta tuh objin sama bedah, dua itu. Oh. Karena berhadapan dengan darah dan air mata gitu. Tapi darah dan air matanya juga kebahagiaan. Kan lahiran membahagiakan ya. Terus, tapi kalau perdarahan dahsyat patah itu kan juga di bagian barat juga seru gitu. Oh, seru ya itu ya. Ada pendarahan gitu Menghentikan seru ya. perdarahan yang seru Menghentikannya. Yang paling ditakuti stasa? Yang gak asik itu Yang paling ditakuti, takut banget. Pokoknya kalau kesini tuh wah capek atau paling kalau disuruh intinya kalau koas disuruh ngulang jangan deh. aku menikmati lagi semuanya. Nggak ada yang paling mager. Anu Nggak ada emang berarti terbukti. Standar, Patonya pato rajin ini. Iya. Bang Radit tahu nggak arti kata pato? Nggak tahu. Fisiologi itu artinya ya emang begini. Jadi fungsi dari tubuh kita tuh fisionya. Nah, pato itu kelainan dari fisio itu. Jadi kalau Sakitnya. kita sebut ada orang yang tidak rajin ya, yang bolos-bolosan, nah itu dia pato tuh. Kudunya Anda kan dong. Ada. Anda berarti. Enggak. Ya saya di tertentu aja. Tertentu. Nah kan tadi kan dokter dia bilang ini dia suka. Anda sukanya apa pas koas? Pas koas saya tuh paling suka anestesi. Wah, itu seru Bang. Itu biusin stase orang. pertamaku. Apa Iya. serunya tapi bikin terbius? Karena ada tantangan, jadi bayangin dari ketika bius kita tuh harus masukin laringoskop kita harus masukin intubasi. Dan kalau misalkan salah giginya, kalau misalkan orangnya nggak jago Bisa itu patah bisa patah giginya. giginya. Dan bisa nggak bangun juga kan? Nggak bangun sih biasa digantiin residen untuk ininya. Yang susah itu kalau misalkan dia amandel Bang, amandelnya gede Gede banget. banget. Wah, itu setengah mati tuh masukinnya. Nah dari disitulah kenapa saya itu selalu edukasi sejak saat itu kenapa edukasi jangan kalau bisa pasien tuh nggak overweight. Karena overweight dan obesitas itu Lipatannya itu dahsyat, susah itu. salah satu peberat kalau kita mau masukin intubasi amit-amit. Tapi sebelum kita intubasi kita juga dimanekin. Bam. Intubasi itu nggak sadar terus masukin gini loh. Ah nih. Karena leher kita tuh serem. lucu. Kelihatannya kayak satu saluran, padahal di sini ada dua saluran yang berbeda, satu ke paru-paru, satu ke lambung. Nah, kita memastikan selang kita ini tidak masuk ke lambung. Oke. Masuknya ke paru-paru dengan cara ngincer si pita suara kita. Oke. Kalau kelihatan aja, wah itu Aduh, bisa masuk. tuh Kebayang dimasukinnya. gua. Nah kalau Nggak misalkan dia obesitas itu jadi peberat, berarti agak sulit untuk masuknya. Ya, betul. Itu yang Anda suka kan? Paling suka. Yang Anda tidak suka. Bukan nggak suka, sebenarnya trauma. Kenapa tuh? Karena takut banget. Itu adalah stase anak. Oh iya, itu juga berat tuh. Berat itu. Karena berat? stase anak itu hope. Urusannya Dari lahir. Jadi kalau objin aku seneng karena ada pressure ya. Yaitu kelahiran. Ya pressure. Jadi pressure kayak datang. Bukan berapa, 3, 4 itu ya karena aku pernah jaga 2 hari setengah malam. Jadi gantiin teman-teman. Oke. Terus aku dapat case banyak. Jadi kalau sama objin masih Seru. seru, masih diajak ngobrol pasiennya masih enak. Nah kalau pasien anak kita tuh nggak bisa ngajak ngobrol.
Oke. Iya, mirip dokter hewan. Jadi pasiennya nggak bisa bicara kan? Karena masih bayi. Betul. Tapi dia tuh apa-apa pokoknya kalau nggak nangis ketawa. Tapi nangis tuh artinya dia nafas kan. Oh. Nah, yang ketakutanku adalah pas aku koas anak itu nemu Tidak nangis. nggak nangis Justru. dan itu justru yang pasien dok. Jadi datang umur 2 tahun, 3 tahun, terus panas tinggi. Aha. Nah, kalau pada pasien bayi panas tinggi nggak sampai panas tinggi itu bisa nyebabin kejang. Oke. Nah, sejak saat itu aku lihat kejang langsung di depan mataku. Wah. Itu aku heart rate bisa langsung zona 5 itu. Wah. Karena waktu itu meninggal dunia ya, Iya, yang lewat. diceritain Iya, itu ya. Lewat itu lewat. Jadi Aduh, sejak itu saat nggak itu bisa aku sih gua. trauma. Iya. Jadi sejak itu kalau ada pasien anak koas, aku tinggi banget aku heart rate-nya dan biasa minta pendampingan temanku. Berdua. Kalau pasiennya anak waktu lagi koas nih, datang umurnya bisa 7 tahun, dikasih tahu sama dokter Tirta, si anak 7 tahun ini ngeyel, Anda apa ya? Gituin itu nggak? Itu kayak anakku. Gituin. Itu kayak anakku. Anak-anak anak Aku ada cerita koas anak nih. Oh, Aku mau gimana? cerita ke dokter Tirta juga. Boleh. Jadi dulu tuh kalau di RSUD Garut itu bangsalnya tuh 4 isinya, jadi 4 bed gitu. Anak kecil semua umur 7 tahunan gini. Heeh. Nah perintah dari konsulen aku, guruku itu cuma bilang gini, pantau input cairannya masuk sama pantau outputnya cairan keluarnya. Itu balance harusnya balance cairan itu harus pas gitu. Kalau ngitung yang masuk mah gampang bang, dari minum, dari infusan, aku bisa hitung. Gimana coba ngitung yang keluarnya? Kan dia harus pipis kan. Betul. Dia paling udah dehidrasi, sedangkan dia nggak mau pipis dok. Wah. Nggak mau pipis banget. Aku coba bujuk rayu, dia bilang kenapa nak nggak mau pipis? Terus dia langsung liatin aku. Itu di kamar mandi di baknya ada yang duduk rambutnya panjang ke Males bawah. banget gua. Dan itu didengar sama anak yang lain Gak kan. mau pipis semua dong. Jadi nggak mau pipis semua kan. Aduh pakai apa ya? Di popok dia nggak mau. Oke, ambilin kantong plastik yang 2 kiloan. Jadi, nah kalau pipis di tempat tidur mau? Mau. Jadi si perempuan, anak perempuan itu pipis aku tadain bang. Pakai plastik. Pakai plastik. Cuma kan perempuan, dia nggak ada penisnya kan. Oh. Jadi pas jadi aku kayak kiper, gitu. Gara-gara aku gitu-gitu, dia ketawa. Makin dia ketawa, makin rusuh kan. Karena itu pas koas ya. Pas kau dapet aku dihitung cairannya. Alhamdulillah aku bisa laporan ke konsulenku. Tapi sekarang PR-nya adalah kamar mandi. Ini gimana caranya biar anak-anak lain tetap mau pipis. Akhirnya? Aku langsung berdiri. Bapak Ibu, saya akan datangi kamar mandi. Tolong lihat saya. Gemeteran juga gak tahu ada apanya kan. Aku masuk dong ke dalam si kamar mandi itu. Aku siapin doa ayat kursi. Terus aku buka pelan-pelan. Ya nggak ada apa-apa, kosong. Tapi aku teriak sekenceng-kencengnya biar pada dengar. Siapapun yang ada di ruangan ini, jangan ganggu hamba-hamba Allah yang lain. Izinkan masuk dengan tenang. Mengerti? Dia pada gitu. Assalamualaikum. Wih, terus akhirnya pada tepuk tangan pada happy. Baru pada mau ke kamar mandi. Besok kan langsung ada desas-desus. Ada koas yang juga dukun berhasil ngusir setan di kamar mandi. Tapi Nah. terlalu singkat, terlalu lama. Kalau Anda maki-maki dong. Masuk pernah kali itu di sebuah rumah sakit. Oke. Di Cilacap. Takut kan. Jadi kita berempat koas. Oke. Stase saat itu. Kalau kita di Cilacap tuh tempatnya mes dan kita ngelewati tempat gelap. Peti ada setan kan. Oke. Biasa orang-orang takut. Datang nih. Maju kabeh. Siap. Maaf tuh lihat tuh kupingnya agak. Dia pakai headphone itu. Nah, itu contoh. Iya. Semangat langsung pasien. Mana yang masih ini? Sikat kita. Gitu. Langsung cuma 6 detik. Beliau ini baik, tapi terlalu lama. Tidak efisien. Anda yang terlalu ngegas. Iya. Ini Malah efektif, efisien. efisien. Jadi kan di dalam rumah sakit itu harus seimbang. Iya, yin dan yang. Seimbang. Kalau ada yang butuh klarifikasi, misal pasien tersinggung, saya majuin dokter Gia. Ada. Iya, Tapi iya. jujur ya. Ini kalau ada produser ya. Karakter Anda berdua di satu rumah sakit. Iya, tuh produser seru. saya pukulin. Kalau saya ngatur-ngatur, kamu kalau acting kayak gini, dis. Oke, nggak jadi ya. Nggak usah ditonton produser. Oh, tapi kalau ada anak kecil ngeyel tuh malah kesenangan saya. Wah. Karena Hah? anak kecil ngeyel nih. Ngeyel bisa. Waduh. Cangkeman. Begitu aja selesai. Cangkeman nih. Ngerti gak ya? Si cilik cangkeman nih. Hati-hati ya bos. Rembok ya. Aku sempal. Biasa gitu. Itu pernah kejadian di anakku sendiri. Nggak takut aku. Jadi anakku itu tiba-tiba usia 5 tahun kena balanitis.
Wah, Apa tuh? gitu. Radang kepala penis. Oke. Jorok keproh. Nggak tahu main apa lah itulah. Terus Sunat akhirnya. harus disunat. Dia nggak mau. Kamu kalau nggak mau sunat, hilang. Paham kau? Oh, 3 gerakan tuh ya. Ya, hilang. Langsung dia datang ke dokter, iya saya dibius. Itu efisien. Coba kalau beliau, efisien. kalau ketemu pasien ngeyel, nah kan pasti ibunya marah. Ibunya dipanggil, tenang bu, anak ibu ngeyel, Pak pulang aja. Nanti hilang semuanya. Satu persatu hilang, nggak sembuh, biar aja. Ibu dukung saya apa dukung anak? Dukung Pak Dokter. Nggak punya pendukung kamu nak. Gimana nak? Hah? Mau lanjut gak? Nih, gedok. Nah, gitu, selesai. Bener ya, beda banget ya. Beda. Apalagi kalau anak nggak mau makan. Tak bilang aja, hati-hati ususmu cacingan itu. Mau makan ususmu cacingan keluar lihat. Buahnya. Cacingmu lewat. Mampus kamu nanti keluar. Terus Iya. ibunya, setuju dok, ayo dok, biar dia makan. Malah seneng ibunya. Setuju dok, biar dia makan banyak. Nah, selesai, makan dia. Tapi saya ngelihat ini tulisan Anda di thread kemarin. Kenapa? Anda tidak mau berdebat sama ini anti-vax kemarin. Ya kan pasien saya jarang yang anti-vax. Oh. Tapi ada. Tetep care. Ada. Nah, itu tetap marah tuh. Enggak. Udah nggak, kalau anti-vax nggak mau debat. Ya saya vaksin itu ini. Ya. Iya, Oh, iya. oh, malah justru nggak didebat. Enggak, beda. Jadi ada perbedaan strata pasien. Kalau pasien tersebut mau ke saya dan mau mendengarkan edukasi, ngeyelnya logis. Oke. Ngeyel logis tuh, masuk. ngeyel logis masih enak kalau Enak. diedukasi. Oke. Artinya diedukasi ngegas, dia masih ada kemungkinan untuk berubah. Tapi kalau ngeyelnya tuh ngeyel nggak logis, tak iya-iyain aja. Iya. Oh, gitu juga ya dok berarti. Kadang ya? udah tahu yang tentang rokok, tentang anti-vax tuh mirip-mirip tuh. Nah, Bang Radit tahu nggak sebenarnya fungsi dan peran kita sebagai dokter tuh ada 4, Bang. Yang masyarakat ketahui apa fungsi dokter? Mengobati. Baru satu itu. Padahal ada rehabilitatif pemulihan, ada promotif mempromosikan kesehatan, Oke. ada preventif pencegahan, salah satunya vaksin. I Jadi see. sebenarnya Dokter Tirta sama aku sedang menjalankan 4 fungsi ini gitu. Oh. Edukasi itu masuknya ke promotif sama preventif, Bang. Tapi kadang-kadang kalau udah ketemu yang support rokok banget atau anti-vax Aku banget siap. malah males. Aku siap jadi kuratifnya, Oh. mengobati. Oh iya nggak apa-apa. Kalau saya kan simpel kan. Kalau ada orang ngeyel kayak contoh, saya ngerokok, saya berhenti sepeda untuk merokok. Oke, nggak apa-apa. Kamu kan kalau kenapa-kenapa kan jadi customer saya. Oh. Nggak masalah juga. Iya bener. Nggak apa-apa, ayo terus berjuang, teruslah merokok supaya kami para dokter-dokter bisa membeli Ada penghasilan. Ada penghasilan Lexus LM350. Nggak mungkin. Nggak apa-apa dok, siapa tahu ada. Kemarin yang dokter paru curhat di Threads, teman saya. Ada pasien ngerokok sehari 6 bungkus. Oke. Teruskan untuk menjadi jalan tol ketemu saya dan sejawat saya. Supaya bisa dapat Lexus LM 350 Pak. Betul. Spesifik banget Spesifik harus. Jadi merokoklah terus biar ketemu saya. Tapi kalau nggak mau rokok ya nggak apa-apa. Mobil kita biasa-biasa aja jadinya. ya. Jadi semua tergantung perokok dong. Nah, itu nyawa kita itu. Biar seneng. Oke. Habis ini kan di-cut. Ternyata dokter butuh perokok. Iya, serangan jantung, stroke kan dari situ juga faktor resikonya. Cuma kan aku udah bilang ke Bang Radit, keimanannya para perokok tidak ada kematian gara-gara rokok. Itu udah keimanannya mereka, Bang. Jadi kita pernah debat tuh penyakit jantung koroner datang. Ya bagi mereka kematian orang kan Bukan gara-gara rokoknya. karena jantungnya. Iya. Debat itu sulit. Tapi kalau debat ibu-ibu ngeyel mandi malam buat rematik itu masih enak. Masih mau diedukasi lah ibu-ibu. Mak-mak tuh malah edukasi. Oke. Nah kalau anti-vax tuh ada 2 kategori. Anti-vax yang masih mau diedukasi atau anti-vax yang udah ngeyel. Ya kalau udah ngeyel aku bilang ya itu Iya. pilihan jenengan, resiko Iya. jenengan. Udah Cuman gitu yang ngeyel itu jadi influencer lagi. wah itu urusan beliau yang bisa edukasi. Saya udah nggak kuat. Udah gak kuat ya. Itu ciri Tapi kan khasnya. efeknya kan Nggak herding kuat. immunity-nya turun. Wah saya ada. Orang kiri kanan. Seleksi alam. Seleksi alam. Tapi yang gak berdosa juga bisa kena karena gak ada herding immunity kan? Resident Evil. Resident Evil. Saya kan berfilosofi kayaknya suatu saat dunia ada zombie. Nah ini ciri khasnya. Salah Kalau satunya. orang ini. Iya zombie. Nanti kita perang lawan zombie. Iya. Ini kan mereka pasti marah kan. Iya. Nah aku tuh nggak sukanya pendebat ini adalah mereka yang debat, mereka yang marah. Saya kan edukasi, vaksin tuh penting. Dokter dia edukasi. Datang tuh Faikon, anti-vax. Jualan sales Jualan vaksin sales. itu. Iya, iya, Terus tak iya. jawab, G. Ada nih, G. Marah sendiri. Karena nggak didebat. Gimana ya? Jadi cara menang debat adalah dengan tidak didebat. Gitu. Ya, Kalau untuk yang kayak gitu ya, Bang. Bumi datar, G. Iya. Ya udah biarin aja ya. Tapi kalau perokok ada kategori 2, perokok bermartabat.
Oh, belum tahu kan? Dokter Gia belum tahu nih. Apa ini bro? Pertama Perokok berbat-bat itu dia perokok, dia tahu dia ngerokok, dia tahu ngerokok berbahaya, tapi dia nggak bisa lepas. Oh. Tapi setidaknya dia tidak merugikan sekitarnya. Contoh, dia ngerokok di luar rumah, Oke. dia nggak ngerokok di jalanan, Nggak lagi nyetir motor. nggak lagi, dan dia ada keinginan untuk berhenti. Nah itu kadang mereka dengerin edukasiku, nggak ngeyel. Oh, itu oke tuh. Oke, diajak ngobrol Oke. oke. Jadi aku menyesuaikan audiens juga. Nah, benar, Kalau benar. anaknya ternyata halus-halus, nangis ya nggak tak gas juga. Apa tuh? Itu tiba-tiba apa? Tiba-tiba anak ngeyel, dokternya galak. Oke, tak tung. Gitu, tak liatin video kucing. Dokter lucu kan? Gitu. Oh, langsung Enggak. Bang, waktu aku mau lulus jadi dokter itu salah satu konsulen panggil aku. Gia duduk. Ya dok. Gia tahu nggak? Setelah kamu lulus ini nanti masyarakat sekitar kamu suka nggak suka kamu akan dianggap dewa tanda kutip oleh masyarakat. Oh, didengerin. Nah, makanya aku mau kasih pesan buat kamu. Kalau kamu jadi dewa, pertama jadilah dewa yang dimengerti oleh manusia bahasanya. Jangan cuma dimengerti oleh dewa-dewa lainnya gitu. Makanya aku tuh nancep banget di kepala. Oh iya ya. Karena kan aku belajar bahasa Latin kan bang. Dulu belajar bahasa Latin di kedokteran buat diagnosis. Ternyata aku baru tahu nama Gia artinya nyeri. Oh. Sefal kepala Gia. Jadi kalau ada pasien sakit kepala aku tulisnya sefalgia. Oke. Gia itu artinya nyeri. Nyeri Gia tuh otot, artinya nyeri. mialgia. Oh, Nyeri sendi, atralgia. Raditya 3 tuh artinya kepala batu. Enggak itu Anda ngarang Oh, gitu. ngarang. Nah, iya lagi bener ngarang. Mau ditipu barusan gue ya. Jadi aku bang, kayaknya memang ditakdirkan sebagai Gia Pratama pereda nyeri. Gitu Oh aja. iya ya bener ya. Nah, bercanda Gia juga. Pratama. Karena kan Gia jadi tahu kan di mana? Gimana? Garuda Indonesia. Masa Bener sih? apa enggak? Papa tuh pilot Garuda. Anak pilot. Oh, Bro. serius? Papa tuh pilot Garuda. Jadi dia tuh terlalu cinta kerjaan sampai nggak punya ide lain buat ngasih nama anaknya. Oh, serius Jadi pilot? kita singkatan dari Garuda Indonesia Airways. Oh, anak saya, bapak saya bang. Tambah dikasih nama Tirta. Iya. Aturan nama Anda deposito. Kalau enggak liabilitas. Liabilitas lagi. Oke, apa lagi nih? Ini kan kita dipersatukan oleh netizen. Wah iya iya. Jadi kok males belum Jadi kalau ngapa-ngapain ada udah pertanyaan males. kayak kemarin sarang burung walet, tak banting loh nih. Nggak betah saya tuh pertanyaan itu. Enggak. Hani Uci, saya masih nyari kamu ya, Ray. Masih inget ya? Masih ingat. Itu masuk ke sini Masuk ya? kepala. Siapa tuh tanya walet tuh? Jadi karena dipersatukan oleh netizen, maka saya buka pertanyaan Dari buat netizen. Oh, Dari oke, oke. Pertanyaan dari sama tapi kita. cara jawabnya beda gitu. Ya macam-macam. Ini ada beberapa pertanyaan. Kok udah curiga dari tadi sih? Tenang aja. Nih dok, pertanyaan pasti aneh nih dok. Kita kan sering lihat kalian edukasi kesehatan apa Iya. segala macam. Kita yang ringan-ringan aja yang di luar itu. Contoh dari Vision, band favorit Dokter Gia sama Dokter Tirta apa tuh? Band Harmless. favorit. Band favorit Beliau musik. dulu aja. Aku Harmless. Sheila on 7. Ih gokil. Cocok kan sama aku. Apa yang masuk ke core memory soal Sheila? Pernah nonton Wow, konsernya atau putus cinta dengerin lagu dia? Ya hampir semua kayaknya apapun kondisi aku kayaknya lagunya masuk tuh. Favorit, lagu favorit. Iya banyak. Sevilla kali ya. Weh, Enggak ya? zaman waktu punya nggak punya aku Sevilla belum ngaco. Iya kan, ya kan enak lagunya enak. Iya, nah tuh Dokter Tirta berarti. Tirta. Slipknot. Buset jauh bener. Slipknot judulnya psikososial. Langsung begini. Yo, psikososial. Ya udah. Oh, ya. Itu Slipknot. Yo, karena kenapa Slipknot? Karena di IGD atau pada waktu saya nangani pasien tuh kayak drum, kayak kebukannya Slipknot Oke. gitu. Pernah ini nggak sambil dengerin Pernah. musik, ngelakuin Oh, cocok. operasi Sebenarnya atau Slipknot apa? cocok. Bayangin yang datang pertama serangan jantung, datang kedua stroke, datang itu. kedua ketiga sepsis. Wow, itu Slipknot banget itu. Oh iya itu mati juga sayanya dok kalau 3 shock dok. Janganlah dok. Itu kalau dokter IGD denger ini itu kan sampai ada pasien sepsis jantung fix yang jaga IGD remuk itu fisiknya besoknya tipes. Oke, karena itu udah terlalu ekstrim ya. Iya. Oke, dari Novrinda satu-satu nih. First impression masing-masing dari Dokter Gia dan Dokter Tirta. Masya Itu pertama Allah. ketemu tadi pas di luar tadi atau sempat ketemu di acara lain? Belum, kita belum pernah ketemu. Aku cuma DM dia. Beliau ini ngebantuin aku waktu launching buku pertama nge-repost story. Jadi aku terima kasih buat banyak kok beliau. aku tahu beliau malah pas zaman Covid karena edukasinya terlalu soft. Terus ada netizen bilang, kenapa sih Dokter Tirta nggak bisa edukasi kayak Dokter Gia, dijawab gitu. Terus pas lihat,
kayak ketuker nyawanya. Yang solo malah harusnya dokter Gia. Oh, Anda solo. Solo memang kan. Oh. Tapi solonya terlalu banyak bergaul dengan hal keras. Iya, Slipknot. Slipknot. Apa impressionnya tadi pas datang kan? Datang pertama Pas datang itu. pertama ngelihat dokter Tirta. Iya sesuai sama yang saya bayangkan selama ini. Berarti langsung ngamuk dia di luar. Enggak. Enggak gitu, Pak. Ya, kan sesuai yang dibayangin. Tegas. Oh, langsung berasa tuh. Ayo dokter. Dokter. Woi, Salamannya kenceng nggak? Salamannya? kenceng. Digini enggak sih. Ya saya kan pengen tahu. Saya pengen tahu. Boleh dong saya nanya, masa saya nggak boleh nanya sih? Boleh. Untung aku nggak punya teman kayak gini. Kalau di dokter, kalau kamu jadi dokter habis. So. Saya suruh jaga terus lu 72 jam. Nah, kerja. Janganlah 72 jam lah. Berarti biasa aja ya ngobrol sesuai. Ngobrolin apa sih Nggak, di beda, luar? nggak, Saya dengar kok seru banget kan. Saya di dalam Kita duluan. bahas apa tadi ya? Seru banget kayaknya di luar. Bahas itu perjalanan karir. Woi. Oh, langsung. Karir langsung. Kalau dokter tuh gitu angkatan berapa, S gini berapa, di GD mana, SIP berapa, ini berapa gitu. Iya. Oke. Tadi sih sebenarnya mau bahas pajak cuma keburu mual dulu. Bahas pajak. Tanggal Oh, SPT. lagi lapor SPT. Sudah saya dadari. Ya lihat muka saya suram kayak banyak pajak saya. Iyalah mukanya suram. Orang ditulis di thread bayarnya 2 miliar. Lebih 2 miliaran. 2 miliaran. Iya. Oke, 2 miliaran. Iya kan, tapi lebih besar Mas Radit. Ayo kita lanjut yuk. Makanya bajunya jadi kayak gini kan. Kita lanjut ya. Bajunya jadi kayak gini. Jadi tahu kok saya. Hoodie-nya hilang. Ya kan biasa bajunya rapi kan. Gimana? Bajunya jadi kayak gini saya tahu kok. Ini pasti habis pusing pikir pakai jeans celana pendek tuh. Oh, kalian habis. Tolong KPP Pratama, Jaksel atau Madya, harusnya Madya dong. Dicek ini udah lapor Kortek apa belum? Ya udah dong. Udah. Udah dong. Makanya pakai sendal. Habis soalnya buat kurang bayar. Soalnya kita buat kurang bayar. sama. Asli, Semua asli. dokter tuh sekarang kurang bayar. Iya, Anda nggak mengambil mungkin norma nggak. kan? Bisa. Pasti Oh, kurang sulit. bayar. Udah nggak bisa. Pasti Nggak kurang. bisa. Impossible itu udah masuk semua kan datanya. Ter kan sekarang. Udah pakai pakainya ter. apa. Jadi daripada Bracket 30%. Alah. Ya, sama lah kita lah. Karena kan dokter penghasilannya nggak bisa dari satu tempat. Pasti. Apalagi lebih dari satu SIP, ada Iya. ngurusi ya pakai konsultan. Iya. Kalau Dan royalti buku kan berlipat Kena. kan pajaknya Iya, kan. bener. Berlapis Itulah. gitu. Ya kita berharap dimanfaatkan dengan baik aja Pak. Iya. saya sih berharapnya dimanfaatkan dengan baik ke puskesmas harapannya. Selama puskesmas itu semua daerah masih ada yang Iya. kesenjangan, menurut saya itu belum ada penyerapan dengan baik. Iya. Oke. Sama damkar aku happy kalau ini. Jadi biar aku ikhlas sih Bang. Heeh. Pajak aku ini buat BPJS kelas 3 sama buat damkar. Wah aku ikhlas tuh Bang. Sama. Mm-mm. Ini apa impresi? Iya impresi tadi. Tinggi banget orangnya. Tinggi asli 180 ya dok. 183. Buset tinggi banget coy, sumpah. Tahu nggak tadi kan dia masuk. Anda kan tak masih kira di luar. kontet. Dia baru masuk nih. Saya pikir kontak dia. Lu ngapain? Lu baru masuk udah ngomong sendiri. Kita nggak ada yang ngajak Asli dia tinggi ngobrol. banget. Nggak. Ya, tapi buat apa Anda masuk? Anda masuk nih. Gue pikir kontak. Apa kok tiba-tiba itu yang keluar? Karena selama ini dokter Gia, aku kan tahu dokter Gia itu dari 2020 dari medsos, dari Iya. Twitter. Dokter Gia itu terkenal aku banget Twitter karena hobi nulis. Nulis. Beliau tuh kalau di medsos kayak konten aja gitu. Kayak pendek gitu. Kok bisa Anda berasumsi? Karena nggak tahu. Cuma dari foto Karena ada pendek nih aku masa nggak pernah gitu. posting foto. Kayak foto Karena kan aku separuh terus. backstage energy. Aku tuh nggak pernah Sigma, kelihatan Sigma, muka, nggak Sigma boys, Cuma tulisan doang aku, Bang. Sigma boys. Balik ke Nggak pernah Slipknot posting kali foto, ya. nggak pernah pasti. posting video Ya, aku tuh Bang. pas ketemu langsung salaman. Wah, astagfirullah, dulu tenan, Cuk. Maaf, Pak, Dok, itu bahasa Cuk itu bahasa keren. Coba itu keren ya. Keren. Itu artinya lur saudara. Jadi kalau dokter Gia ketemu saudara, "Hei, Cuk." Ah itu. Oke, makasih Cuk. Aku ikutin nggak? Ya. Jangan. Kan barusan gue bilang makasih Enggak, Cuk. itu hanya untuk saudara yang agak dekat aja. Lah tadi gue bilang Cuk, nggak Gak boleh. apa-apa kalau Mas Radit gak apa-apa. Kekaya soalnya. Apa hubungannya? Kita tuh punya satu kesamaan lo bertiga ini. Walaupun Apa? kita berbeda ya. Tapi aku yakin punya satu kesamaan yaitu istri kita pencinta macas. Bener gak? Betul, istri Oh, saya iya. suka masak. Istriku juga pencinta maca. Maca, Ci? Asli. Istri saya bergaulnya sama istri dia. Gitu. Main ke rumah. Main ke rumah. Deket ngerokok. soalnya ya. Tapi istrimu, apa kamu ajak lari gak? Belum. Marah. Dulu Marah sering. kan? Hah? Marah kan diajak lari kan? Karena takut hitam ya. Ya, iya, sama. Sama. Padel. Padel kalau istriku baru nanti Oh. dijajak dibujuk sama istrimu dulu. Ayo padel, bareng lah kita padel. lah. Saya nggak mau padel. Lah, kenapa? Nggak mau aja lari aja saya.
Nggak mau nanti kalau ketemu Mas Radit, ades ya gitu. Tuh lihat bedanya beliau sama saya. Ini jadi Dokter Gia itu ada ciri khas senior yang kalau kalau sejawat itu kan ini buat teman-teman ya, senioritas di kedokteran itu konotasinya harusnya positif. Karena kita tuh transfer ilmunya harus dari senior. Karena by experience. Nah, senior yang proper itu kayak gini. Yaitu dicatat lihat semuanya. Dicatat semuanya. Iya sih. Nah, coba saya. Saya juga nyatet. Oh, saya nyatet. Tapi pikiran. main karakter. Saya tuh langsung nyatetnya di sini. Wih. Duh, mulai ngaco ya dia ya lama-lama ya. Gitu. Pak, ada beda lagi. Apa tuh? Aku kepikiran tuh gini. Aku tuh agak aneh ya kedengeran itu, Pak. Aku tuh cinta sama manusia, Bang. Cinta Betul banget dong. Cinta Iya banget dong. sama manusia. Aneh banget ya. Cuma gak tahu kenapa aku cinta. Nah, kenapa bisa cinta? Karena kan aku lagi program bayi tabung itu ya. Oh iya. Jadi Pernah bayi dok, tabung. kalau kita ini mau kita olahraga, makan sehat, usaha sedemikian rupa, peluang kita meninggal itu 100%. Betul, satu banding satu. Mau kita usahain kayak apa, mau 100 tahun kayak, mau 90 tahun, kita pasti meninggalkan dunia ini. Jadi peluang kita meninggal 100%. Setuju. Tapi peluang kita bisa hidup di dunia ini itu kecil banget. Tahu dari mana? Tahu dari kemarin aku IVF itu. Bayangin, untuk kita jadi pribadi sekarang ini, itu butuh sperma spesifik dan butuh sel telur yang spesifik. Beda sperma kita nggak ada. Ya. Beda sel telur kita nggak ada. Ya. Jadi butuh spesifik, jadilah individu-individu ini. Iya. Kemarin kan ada 16 embrioku itu Bang. Iya, itu gimana tuh jadi? 16 itu belum dimasukin embrio transfer. Coba misal jadi kembar 2 aja. Yang lain kan nggak bakal jadi lagi. Benar. Berarti peluang dia untuk menghirup udara kayak kita nih hilang. Padahal dia udah jadi embrio loh Bang. Ya. Berarti kita terpilih ya. Terpilih untuk dari- bisa hidup di sini. Nah, makanya itulah main Asli. karakter itu The Chosen One The namanya. chosen one. Wow. Bukan cuma Betul The chosen sih. one. Lebih dari chosen one. Itu peluangnya 0,0 jutaan 01%. Itu peluang dia. Coba kalau Bang nulis buku ya. Iya. Abang mau pakai kata apa yang bisa mendeskripsikan sesuatu yang terjadi padahal peluangnya 0,0000 apa Bang? Pakai kata apa yang bisa mendeskripsikan? Mustahil. Kalau dokter Tira pakai 2 kata, 3 kata, The Chosen One. The chosen one. Sang terpilih, sang kreator, Kalau aku pakai kata, sang pemenang. ya. Kalau aku pakai kata-katanya, Anda tuh kalau ngaca lama ya. kalau aku mendeskripsikannya satu kata mungkin paling cocok keajaiban. Setuju nggak Bang? Keajaiban bisa ya. Mukjizat. Jadi kita ada di muka bumi ini mungkin kehidupan kita belum ideal ya, tapi kita berhasil hidup aja, itu sudah keajaiban. Betul. Jadi sesungguhnya teman-teman, Bang Radit ini keajaiban, Dokter Tirta ini keajaiban. Oh. Lebih Lela ke juga kemarahan sama, sih Tio tapi juga. ya. Kita ini semua keajaiban, walaupun belum sempurna kehidupan kita, tapi kita berhasil hidup. Wow, itu sudah Benar sih. keajaiban. Seumur-umur saya kerja, beliau ini orang paling positive thinking kayaknya. Tapi emang positif banget. Dokternya Iya. emang kayak gitu orangnya. Oh enggak, saya negatif thinking terus saya. Gini. Tadi kan ngomong soal hidup di dunia ya. Iya. Ingatan paling jauh Dokter Tirta bahwa Dokter Tirta hidup sama Dokter Gia itu apa? Ingatan jauh tuh gimana? Gini, Aku contoh umur 2 gua tahun, ya. 2 tahun aku Gue ingat. ya, gue 2 tahun nggak tahu itu. umur berapa nih. Tapi ingatan terjauh nih kalau kita mikir, kita bongkar lagi ingatan terjauh itu lagi gambar di rumah, terus ngeliat ke langit-langit, habis itu gambar lagi. Itu ingatan terjauh yang bisa gue tarik. Nah, itu umur berapa? Nggak tahu, kayaknya masih 2 tahun 3 tahun. Aku ingat umur 3. Ngapain? Aku ini lagi gini. Buder. Ingat tahu? Itu di rumah lamaku di Ingat Batu di Gramedia ya? Bukan. Di rumah lama. Bukan ini Gramedia. Ya tahu sih, tapi pernah di Gramedia. Pernah juga? Itu tempat paling nyaman. Gramedia. Di rak buku. Bukan. Di WC-nya. Ya saya nggak tahu. Karena yang lagi rame, lu tau nggak yang lagi rame? Di Tahu yang Twitter. berak di lantai Gramedia. Di lantai Gramedia. Tapi ini menjadi konspirasi kenapa kok di tempat Gramedia itu hawanya nyaman. Jadi kebelet Ya nggak tahu, tapi bukan tempat buat juga. Tapi di nggak situ. di rak bukunya, di WC di Gramedia. Nggak, tapi diantara semua ingatan Itu hidup yang Anda, saya ingat. Kenapa Anda ingetnya soal bulat? Karena nya tuh bulat coy kayak bakso. Jadi saya ingat banget, saya tuh 3 tahun gini. Set. Kenapa nggak di kamar mandi? Ya karena nggak tahu orang lamanya umur 3 tahun. Masa saya harus 3 tahun
kamu Tirta Cilter. Iya kan bukannya 3 tahun udah biasa. Bukan 3 tahun. Ya nggak tahu itu, saya juga nggak tahu umur Lah 3. gimana sih? Masa aku harus tanya Tirta 3 tahun otaknya kayak apa? Mungkin otaknya kopong kali itu. Iya nggak tahu kan. Anda bisa nanya ke orang tua. Waktu itu saya Lagi nggak ada kali, lagi sendirian. Nggak, itu lagi orang nggak tahu tuh hari Minggu kok. nggak kok bisa tiba-tiba Nggak tahu. Pokoknya aku gini-gini, terus tainya keluar bunder. keluar. Terus yang kedua aku masih ingat banget di TK 0 kecil. Aku masuk TK 0 kecil. Aku Nah ingat. itu Itu aku nakal. berak lagi nih. Bukan. Bukan. Itu temanku yang mau berak tak tendang. Semua ingatan Anda tuh Soal berak. Semua soal tai. Jadi Ada apa sih? saya tuh masih ingat banget teman saya, aduh, gak enak lagi itu TK 0 kecil. Dia tuh pengen banget berak terus lari kan ke WC. Terus itu tak dung keluar berak. Wow, dan Anda bahagia ya. Ya itu kayak saya tuh, maaf ya, saya tuh anak kecil yang kayak gitu dulu. Sekarang udah berubah. Positive vibe dan anti bullying. Iya, betul. Anda ingatan terjauh. Main Lego. Tuh jauh banget sama dia tuh. Positive thinking. Positive thinking banget main Ya Lego makanya lagi. iya sih. Main Lego. Kebelet berak enggak? Enggak sih. Coba tuh tanya bulat gitu loh. Makanya sejak saat itu anakku tuh kuajarin. Tapi itu ada efek Tai positifnya. kambing kan bulat ya? Ya saya kambing sih bener. Tapi kan hubungannya sama tai bulat. Tapi kan kurang serat kan berarti kan. Enggak tahu, aku enggak ingat. Enggak juga ya? Enggak juga. Bulat gitu. Anak kecil itu kan ususnya umur 3 tahun kan biasa tahu ususnya belum sebagus kita dewasa. Iya, lah. dan pendek. Oke. Jadi pendek. tainya tuh kotoran fesesnya tuh bisa jadi kecil-kecil gini kayak citos atau kayak bulat tapi beraneka nggak mencret. ragam. Oke. Jadi gelundung lu terus Ya kan itu Allah. mamaku aku inget banget kok kamu di sini dan aku nggak inget habis itu ngapain. Wah gila sih. Gila itu ingatan terjauh ya. Ya itu mamaku masih inget kok, masih hidup. Kalau diceritain juga masih tahu itu. Saya nggak usah nanya juga sih Oh, ya gitu, udah. soal pengalaman itu. Ya, sih. siapa tahu dipikirnya kan wah ini bluffing nih mendongeng. Ngapain bluffing soal boker bulat? Buat apa juga? Tapi sejak saat itu saya pas punya anak 2 jadinya mengedukasi soal toilet training jadi hafal. Wih. Kamu kalau berat beneran kau usah ditahan-tahan kau. Iya. Iya apa? Beneran enggak? Iya sih. Nah, itu sana berak brol gitu. Oke. Ditahan. Jadi anak kecil itu cenderung menahan. Nahan. Bener. Oh emang kayak gitu berarti. Oke. Gak tahu alasannya apa. Makanya. Oke. Nah ini tadi ngomongin soal senioritas. Pertanyaan dari Sandy. Dokter Gia dan Dokter Tirta, kalau misalnya kalian makan bareng, ini split bill atau ada hierarki dokter gitu nggak? Siapa yang bayarin siapa? Itu Oh, kalau- apa kalau- lebih tua senior bayar atau justru junior atau gimana sih? Enggak masing-masing gini ya. Selalu masing-masing. Masing-masing lah. Masing-masing. Sama spesialis, lagi sama spesialis. Wah beda cerita itu. Nah apa nih maksudnya nih? Oh beda. Kalau saya itu kan, nah jadi ini buat teman-teman netizen. Aku ngekelirin ya. Dokter Tirta di dalam residen atau koas ataupun PPDS, kita tuh transfer ilmunya by senior. Oke. Ya jadi kalau kita belajar teori itu dipelajari dari kampus. Tapi begitu koas yang ngajari kita residen. Ketika aku jadi dokter umum yang ngajari aku kepala IGD. Ah, benar. Kalau aku jadi kepala IGD nanti koordinasi sama kepala anestesi ICU. Oke. Jadi transfer ilmunya by senior. Namun cuman ada yang namanya power abuse. Oh ada tuh? Ada ya? kadang Kayak gitu ya? senior rese, ada. Oh. Cuman tidak semua senior itu rese, ada senior baik. Oke. Nah, kalau aku koas dulu banget, aku inget banget ketemu senior baik kayak gini tuh ada. Ada. Ada rata-rata tapi di penyakit dalam. Ya, Oh. aku mirip-mirip gitu ya. Baik-baik. Makanya aku SPD. bilang wah ini calon-calon internis nih. Kita langsung ngejudge tuh, internis nih kayaknya. Kalau Soalnya kan internis aku juga anak. urusan sama HD, hemodialisa sebenarnya. Oh nyambung. Internis tuh kayak gini. Biasanya kalau ketemu di kantin, konsulen tuh datang, udah makan belum? Jaga terus kok. Belum dok. Dikasih. Dikasih bisa. apa? Kasih makanan. Wih baik itu. Loh itu aku juga gitu. Oh Anda kayak gitu? Ya pasti sih. Tapi Anda saya kayak pernah ketemu senior rese itu. Sekarang ketemu saya juga. Saya kerjain balik itu. Jadi dia titip rumah makan. Saya masih ingat itu Gunung Kelut Bledos. Di Jogja. 14 Februari 2014. Saya itu stase. Gile. Saya lagi stase X. Oke. Tirta, kamu keluar ke Duta Minang. Mau makan Padang. Oke. Beli 12. Beli 12. Beli 12. Oke. Semua bayar kecuali si ini. Awas mencret kau. Oke. Jadi ada juga senior rese yang Oh dia makan terus pergi gitu doang. pergi nggak Ya bayar. ampun. Jadi tergantung orangnya. Ya Tapi ampun, junior ya. rese juga ada. Jadi
orang rese-resean itu tidak tergantung senior. Kalau orangnya memang medit, pelit, kikir ya mereka nggak akan bayar. Oke. Nah, kalau dokter Gia kan kepala IGD, berarti kan punya junior dong. Iya Ada ada. kan? Juniornya rese nih. Nah, ada nggak junior-junior yang rese? Enggak, so far sih baik-baik saja. Emang positif thinking. Nggak ada, kenapa saya ketemunya rese semua ya? Iya, karena akunya enggak kali ya. Jadi Tapi- sekitar aku kayaknya happy aja. Gen Z beda nggak cara kerjanya? Lebih cepet menurut aku ya, Gen Z itu lebih cepet mau belajar gitu. Cuma ya dia nggak mau kalau kita kasih ekstra tuh nggak mau sesuai job desk Sesuai aja. job desk-nya. Nolaknya Tapi kalau- gimana biasanya? Tapi kalau job desk-nya dia kerjain bagus. Oke. Tapi kalau kita minta ekstra tuh kayaknya nggak usah deh dong gitu-gitu lah. Oh iya, bisa gitu sekarang ya Sekarang berarti ya. udah bisa, Ngomongnya gitu. santai. Kalau Anda dulu disikat sekali Karena ya. kita nggak ada Saya sampai sekarang nyikat juga sih. nggak Oh, iya, nggak oke. ada apa ya kalau bos aku juga Senioritas awalnya- gitu. jadi aku nggak ngerasa senioritas juga gitu. Cuman transfer ilmu tuh selalu dari senior, jadi ya baik-baik aja. Tapi rata-rata bayar sendiri-sendiri. Cuman kalau ketemu konsulen baik, dibayarin. Malah dibayarin. Bayarin. Tapi kalau ketemu orang yang rese, nggak mau bayar. Iya. Malas iya. kok ya. Dan Kayak itu makan tau nggak, padang Bang? itu ya. Tanpa kita sadari kita juga belajar dari perawat senior. Oh ya juga tuh, Wih, baik-baik. istimewa Oh tuh iya, iya. Perawat terbaik yang ku inget itu semua perawat VK di Klaten. Vegannya apa? Jago-jago. Wah, kamar bersalin. Kamar bersalin. Jago-jago perawat senior itu Iya, bang. jago. Aku belajar infus ya dengan kecepatan tinggi dengan lembut itu dari perawat. Dan sabar-sabar kali ya. Lebih sabar. Kalau ada perawat dokter senior. baru nih, misalnya dokter baru masuk, perawatnya kan lebih senior dari dia. Iya, pasti Itu lebih- tetap harus nurut ya perawatnya ya. Oh enggak, Oh, enggak kita yang juga. belajar sama beliau. Iya. Jadi intinya senior di rumah sakit itu bukan dari gelar, ini harus digarisbawahi. Iya. Oke. Tapi Durasi dari experience ya, di dari situ. durasi experience. Oh, jadi dokter Gitu. juga nggak boleh malu nanya ke perawat Nggak ya? apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak Terutama infus. infus. Berat loh, infus tuh susah loh. Apalagi yang bayi-bayi ya. Wah, susah setengah itu. mati. Kalau salah-salah plebitis. Apa tuh? Plebitis itu si vena itu Jangan dikasih melebar. tahu, Vup, tidak usah dikasih tahu. Oh, biar saya kena. Google aja. Oh gitu. Saya tahu yang biru ya? Iya. Ya, membiru. Betul. Yang ini kan Infeksi YNWA, YNWA. Ya bukan. Bukan itu, Pak. Oh, benar, saya lihatnya itu tadi. Iya, tapi plebitis tuh jadi kalau Iya. kita pecah-pecah terus infeksi di pembuluh darah. Oke, oke. Untuk oke. jahit-jahit mereka juga jago gitu. Jadi perawat. Nah, aku juga yakin nih butuh Menkes sih, tapi ya naikkan gaji perawat kayaknya mereka butuh kesejahteraan juga. Itu tapi sangat sangat krusial di karirku. Aku tuh cara trik jahit kan laserasi namanya kelahiran pasti laserasi kan. Jahit rapi itu yang ngajarin semua perawat. Iya, Terus iya. cara nanganin jadi di perawat OK tuh ada perawat OK sama perawat anestesi. Iya. Ahli anestesi lah. Ya itu dia dibantu dokter anestesi itu dibantu peraganya anestesi itu. Nah itu yang ngajarin aku gimana caranya kalau trik ketemu orang sininya lehernya nggak bisa gini. Ya, Ya, itu yang ngajarin Karena mereka. perawat. Itu Kenapa kuncinya lehernya banyak. nggak bisa? Karena terlalu banyak lemak. lemak. Oh. terlalu Makanya kan aku selalu bilang orang obes, ya kamu obes sih gak apa-apa, positive thinking. I love my body. Iya, karena kamu belum gak sadar Susahnya, aja bang. betul. Coba gak sadar, aku ketemu aku. Bahkan bang waktu aku pertama kali Mengribut mulu dia. pertama kali jadi dokter, Iya. datang pasien nyeri ulu hati gitu. Karena perawatnya udah senior, dia mungkin udah saking experience-nya tinggi ya. Dok coba deh di EKG gitu. Serangan jantung jago. ternyata. Itu kan berarti kan by experience kan bang. Ya, jago. Soalnya kadang kalau saya lagi di rumah sakit tuh, misalnya ada perawat nanya, Sus, aku gini-gini. Oh nanti tunggu dokter aja. Oh. Itu juga. Oh tuh kalau ke juga kayak pasien gitu. beda. Kalau ke pasien memang beliau Jadi, tuh gak bisa ngeresepin. Menjaga Iya, gitu, iya, menjaga iya, biar iya. yang berwenang. Cuma kalau komunikasi mah gue intens kan emang Sama perawat. kalau rawat luka. Kalau misal diabetes, yang rawat lukanya udah kacau balau. Wih jago-jago tuh bang. Jago banget. Kalah aku di situ. Rawat-rawat Tahu, luka itu telak. yang rapi. Jadi misalnya 2 minggu tuh udah kering gitu. Wah itu perawat-perawat. Pernah jago. aku tuh pernah rawat luka yang belatungnya langsung ratusan Iya. ribuan. Tuh. Oke. Dia cuma bilang, perawatnya cuma dari jauh. Dok bentar, tuh kamu jangan langsung megang. Coba pakai glove. Wah kenapa? Diajarin semua. Dok siap ya. Siap apa? Pas dibawa, keluar semua. Ah ya Allah. Belatung bang. Belatung. Itu Iya, pertama sering. kali aku shock. Geli sendiri tapi gak mau tahu. Pas tadi lihat, lucu ya. Asli. Lucu ya, dipelihara sama dia. Iya, belatung tuh kayak protein. Ya nggak dimakan dari kaki orang juga sih ya. Iya. Tapi pertanyaan bodoh sih. Tapi pengen nanya juga sih. Kalau perawat cowok, kita manggilnya apa? Sekarang sih nurse, dulu aku manggilnya brother. Tapi sekarang kan ada gelarnya sendiri nurse. Manggil sekarang. Nah kalau saya tuh dulu brother ya. Bukan brother. Oh brother. Jadi suster, brother. nurse, bilangnya nurse. Nurse aja. Aku panggilnya Pak Mas Lur. Nah, kalau udah sohib, udah hari-hari Semua ketemu tak aku panggil sih itu. selalu Aku nama masih juga ingat boleh. yang tak ceritain si Satya itu komen kan, ya itu sampai sekarang masih akrab si tak panggilnya Lur. Lur, bro, brother, Pak, Bu.
Kalau saudara? Bro. Hah? Kalau saudara? No, saudara, nggak ada saudara saya jadi perawat. Iya kan tadi kan kalau saudara ada satu yang itu yang Anda sebut tadi. Abang dah, gitu. Ya lewat ya. Oke. Dari tuna, makanan favorit Dokter Tirta dan Dokter Gia apa? Sedangkan Aku salmon lagi. Suka salmon. Cinta salmon aku. Mentah atau Yang di sashimi. grill? Oh, sushi. Sushi. Sushi paling enak di Jakarta. Sushi enggak sih banyak ya pilihannya tapi sushi teh deh biar Sushi biar teh. umum. Aku soalnya anak tim banget. Oke. Dokter Tirta. soto, Waduh, nggak harus teriak. soto tanpa kecap. Soto tanpa kecap tuh. Soto paling enak di Jakarta. Kalau gua soto Pasadi. Enak. Nggak ada. Nggak ada. Aku soto Betawi. Soto paling enak ya semuanya di Solo sama Jogja. Iya, oke deh. Iya, oke deh orang Solo. Iya. Oh iya bener. Anda pernah lihat nggak soto Solo, soto Boyolali, soto Jogja? Ya ada soto tapi ya soto di Jogja Solo. Soto ya, Bung Soto kan. Saya mau ke Solo nih, apa? Soto Solo dia enak. Aku sih soto Kirana enak. Oke, soto Kirana ya. Gading ya enak, soto Gading. Oke. Soto Triwindu ya enak. Oke. Master soto tuh Kak. Bisa tuh seminggu tiap hari tur soto. Oke. Mukamu kayak cangkir, cangkir. Mukamu kayak mangkok nanti. Kok kenapa tiba-tiba lagi ngomongin soto? Lu mau muka gua? Muka lu kayak cangkir. Siapa Itu tahu. nggak ada. Apa itu? Soto ini enak. Soto ini mukamu kayak cangkir. Kenapa tiba-tiba? Itu tuh random aja dari tadi. Iya, kenapa saya dikatain? Kan saya lagi nyimak. Kan topiknya lagi soal soto apa yang enak di Solo. Soto ini mukamu kayak cangkir. Tiba-tiba gua agresif juga kagak. Ya itu maksudnya kalau kebanyakan makan soto nanti mukanya jadi kayak mangkoknya gitu. Tapi soto Triwindu, Kirana itu yang pendatang ke sana dulu, terus Triwindu, terus habis Triwindu Gading, kan nanti ada soto-soto underground lagi. Oke. Tanya aja nanti banyak soto-soto underground yang harus dicari sendiri. Oke, pertanyaan terakhir buat kalian berdua. Bang, Apa? Ganti ada follower aku sekarang nanya. Oh, ada. buat Bang Radit sama Dokter Tirta. Boleh. Katanya. Kaget juga nih, ya. Ada dua sih. Yang pertama, Boleh, nggak apa-apa. binatang apa yang namanya beda saat dia lagi jalan sama saat lagi terbang? Oh, jadi tebak-tebak. Tolong tanya ke Bang Radit sama Dokter Tirta. Binatang apa? Yang kalau jalan sama lagi terbang itu kita sebutnya beda. Namanya itu beda. Kalau lagi jalan sama terbang, Beda. Ada. Nah, aku mau ngomong tapi jadi kecoa. Pintar, berarti bener kejawab tuh. Ya IQ Buat 100, followerku. IQ 142. Sorry. Followerku terjawab. Sorry. Jawabannya 142. adalah kecoa. bener 142. Iya. IQ berapa? Loh, sama kita 142. Lah, persis sama 142. 142 kan? 142. IQ ku segini. Sama, serius. 142. Iya, IQ ku segitu. Kenapa Oh, gitu. emang? Nggak apa-apa sih, bagus. Kenapa? Ya mah jadi dokter. Iya. Saya 121 terakhir. Oh. Jadi jawabannya bener kecoa. Kelihatan. Karena kalau lagi jalan tuh namanya kecoa. Kecoa. Coba kalau lagi terbang menuju Bang Radit teriaknya apa? Itu saya kira aja. Berubah, nggak mungkin jadi. Jangan ditiru dok. Itu hanya memperagakan. Aslinya saya tidak berkata-kata kotor, saya ramah. Saya kalau ketemu pasien ramah, saya hanya ngegas kepada pasien ngeyel, disclaimer. Takutnya nanti sejawat saya marah. Enggak. Enggak, itu tadi IQ itu hanya gimmick. Nah, bener 142 nggak itu gede banget. Beneran segitu? Ada juga 142. Beneran? Buset. Dan Aku itu tuh- terakhir lagi 2022 aku tes lagi. Aku Wow. 2020. Aku tuh kalahnya selalu di bagian 3D. Kelemahanku tuh 3 dimensi. Yang visual itu. Iya, Oke. temanku ada yang nyaris 148 atau 50 karena 3D-nya jago banget. Apa yang orang 142 ini ya pikirin, berarti kalau ada sesuatu langsung dipikirin Pola sih kita lihat full pola. gitu ya. Ya makanya kan kayak gini mukanya. Ya, kau tahu lah. Kayak gini. Satu ini terakhir dari Oke, follower boleh. aku. Iya. Jadi kalau dari Cipeng jadi Citot itu kan berarti nambah ototnya dahsyat kan. Itu Iya. ini apa nih Cipeng Citotnya apa nih? Cipeng tuh Cina gepeng. Saya kan Cina tapi Citot. Citotot. Ayo pikir aja apa? Ayo. Lihat ya, kita klarifikasi. Kenapa ketawa? Apa gimana? Citot tadi apa? Ayo apa? Ayo. Cipeng Cina gepeng terus Citot. Kenapa ketawa? Tadi citotnya gini. Citot. Ayo. Pikir aja apa? Bukan pikirannya. Apa? Ayo. Bukan Klarifikasi. pikirannya. Ayo. Pikirannya. Apa? Hah? Singkatannya apa?
Tadi kan Cipek terus Ya. Citot. Bener ya kalau itu Cina Broto. Oh, bener. Cina ada kepala saya bener nggak ya? Oh, Gitu. gitu. Tapi katanya gitu tadi. Cipek Citot. Ya ada bohong. Bisa direkam nanti netizen. Direkam sebelum ini. Cipek terus Citot. Aku tahu pikiranmu ngeres kan. Enggak, emang apa? Oh, ini. Lanjut ini belum selesai pertanyaannya. Oke, iya. Jadi kenapa jadi Citot? Pasti dokter Tirta tahu di gym itu ada namanya gym failure. Jadi ada angkatan repetisi yang terakhir tuh nggak keangkat. Namanya failure bang. Iya. Jadi Bang Riti kan lagi nge-gym juga tuh. Iya, nge-gym. Ada namanya failure, titik gagal. Tapi Bang Riti malah happy karena itu jadi titik tumbuhnya otot kita. Oke. Nah pertanyaan dari netizen, titik failure apa yang dokter Tirta pernah rasakan sama Bang Radit rasakan yang ngerasa abis ini gue tumbuh nih. Nah pasti ada dong kan sekarang sukses. Bener. Di kesuksesan juga sama kayak gym tadi. Ada titik failure. Oh aku tahu nih aku naik kelas nih abis ini. Apa kira-kira? Pertanyaan bagus tuh. Bukannya kamu gak pernah gagal katanya. Kata siapa gak pernah gagal? Katamu. Loh, kapan? Kemarin pas ngobrol-ngobrol saya gak pernah gagal. Gak pernah. Ada, gue bilang gak pernah gagal. Kalau saya ya, Titik justru failure. setiap hal yang saya lakuin tuh pasti ada sesuatu yang kurang. Fail. Iya. Oh, jadi ngerasa diplomatis kan. Kayak nggak kayak misalnya stand up, habis selesai stand up Ah. langsung ditanya apa yang kurang ke tim, Oh. bagaimana yang nggak lucu. Jadi setiap kali bikin sesuatu yang kurang apa yang ini, kayak hari ini aja WhatsApp ke Fadil ke tim, kayaknya kita kalau bikin konten ini gini-gini deh, buat konten yang lain ya. Oh, Itu untuk kurangnya. untuk hari ini aja masih ngomongin itu. Oh, pantesan grow terus ya. Kalau dokter Tirta saya sih ya mikirnya gitu. Aku failure gagal 3 asdos berturut-turut. Apa? Asdos, asisten dosen. Jadi kalau DFK itu yang membuat kita pride selain organisasi, kan ada CIMSA atau AMSA. Itu kan ada summer course. Adalah kita jadi asdos. Oke. Aku asdos anatomi dulu. Nah itu. Jadi aku seleksi 3 kali asdos selalu gagal di wawancara. Oh. Dulu aku ngelamar tuh skill lab, gagal di wawancara. Terus biokim gagal di wawancara. Terus patologi anatomi gagal di wawancara. Padahal Anda cum laude, itu nggak ngaruh? Gak ngaruh karena seleksinya memang teori, praktek wawancara. Wawancara tuh selalu gagal. Jadi sempet failure kesalahan wawancaranya apa? Ya memang jawabnya memang ngeselin sih aku. Ya, itu Ngocor. kan gara-gara Anda ngegas pas lagi diwawancara. Ditanya itu pasti case. Kalau Anda ketemu murid yang nggak tahu jawabannya, kalau nggak tahu terus apa yang Anda lakuin? Ya saya tinggalin. Ngapain saya harus fokus pada orang yang nggak tahu, nggak keterima. Jadi jangan ditiru ya. Kalau wawancara di asdos, jadi asdos itu pride. Asdos itu pride. Biasanya gini, kalau jadi ada asdos anatomi, biasanya endingnya tuh ortopedi, bedah. Anda Skill asdos- lab internis gitu, skill lab internis kayak gitu. Terus kalau patologi anatomi ada SP-nya gitu. Oke. Seru kalau kayak gitu. Jadi asdos itu seru karena bisa mengajari adik angkatan, adik tingkat. Oh. Kelihatan main karakter aja. Ini udah organisasi, band-bandan, pinter lah gitu. cum laude lagi. Salah satu yang asdos tuh Dokter Asa yang kesini. Oh iya, Dokter Asa, Nah, main asdos kesini. anatomi nikahnya sama murid yang diajarinya. Teman kelompok saya itu istrinya. Cinlok ya. Iya, cinlok sama Jadi muridnya. ngobrolin pernikahan orang ya tiba-tiba ya. Gak apa-apa, tapi pinter tuh beliau. Oke. Nah, tapi saya ketolak di wawancara karena katanya resek. Pernah ya biokim itu kacau banget. Biokim itu dari 18 orang keterima 17, ketolak 1. Oke. Saya. Jadi itu titik failure-nya, tapi abis itu tumbuh gitu. Tumbuhnya 6 tahun kemudian sih, gak sadar-sadar itu. Tapi ini nggak sedih nggak? Down nggak? Sempat saat itu Jujur, down. jujur. Jujur down. Karena pada waktu itu ngerasanya kan udah paling perfect. Ujian paling tinggi, Iya. terus praktek paling tinggi, tapi gagal selalu ketika interaksi. Katanya unstable, jadi evaluasinya unstable. Oh wow. Kalau ketemu yang nggak percaya paham-paham. nggak gue ya? Percaya saya stable kok. Oh iya percaya banget. Kalau katanya kalau ketemu murid yang nggak paham-paham itu rentan digas. Rentan berkonflik. Jadi jawabannya unstable, rentan konflik horizontal. Apa sih ini? Iya, nggak mungkin lah. Masa orang kayak Nggak gini mungkin. unstable. Pokoknya ditanya kalau kamu ketemu murid jawabannya ini. Ini buat kalian yang mau jadi asdos di FK. Kalau ditanya ini, kalau kamu ketemu murid atau mahasiswa di tingkatmu yang lagi belajar dan nggak paham-paham, apa yang kamu lakuin? Saya gas sampai paham. Oke. Gagal. Gagal. Yang kedua tak jawab, ya saya tinggalin, fokus yang ke paham, gagal lagi. Oke. Yang ketiga saya jawab, saya diamkan, gagal lagi. Oke. Jadi saya nggak tahu jawabannya sebenarnya. Tapi poinnya adalah Dokter Tirta tuh jujur Bahwa bahwa ya udah dia isi tanpa harus berpura-pura ngebaik-baiki. Oh, emang nggak tahu.
aja mas. Nah, gituin. Ya Allah udah dibelain lu ya. Oh salah ya. Harusnya pencitraan ya. Enggak sih, tapi bagus. Ya Kayak itu tadi. kegagalan saya pengen what if. Kalau seandainya saat itu saya asdos, kayaknya saya akan lebih sering spesialis. Oh, ketimbang jadi kreator, bikin bisnis. Iya, cuman sekarang saya ngambil ujian ulang lagi untuk praktek lagi. Sekarang? Iya, Oke. praktek di klinik tempat sendiri. Nah itu kan tadi kita cerita berdua nih. Masa kita penasaran juga dong titik terendah dokter Gia. Oh, ini kayaknya nggak dong. pernah gagal ini. Makanya. Marco, saya tuh berkonspirasi. Kayaknya dokter Gia ini halus karena dulunya ngegas. Enggak. Coba kita tanya titik Boro-boro. terendah dokter Gia. Gagal ini. Oh, apa? ini gagal PPDS waktu itu. Oh, wajar kalau itu. Enggak tahu itu Nggak asli ngerti itu lagi pedih. apa itu PPDS. PPDS itu pendaftaran pendidikan spesialis. Sama-sama. Oh. Jadi ujian nilai berkas lulus, ujian tulis lulus, kan ke screening terus tuh dari 50 jadi 12. Terus ujian wawancara dari 12 keterima cuma 6 ya udah. 6 Oke. itu ternyata anak konsulen semua, aku anak pilot. Oh, sulit itu juga pedih, ya itu ternyata pedih. ya. Itu bener. Itu tahun berapa dok? Ya beberapa tahun lalu. Abis itu ya udah akhirnya udah aku terusin aja nih, baru lanjut konten gitu. Tapi saat itu nggak share ke medsos ya? Enggak. Nah itu bedanya. Kadang kalau aku yang keterima ketolak PPDS, aku akan buat konten sedih dulu. Oh. Pakai Sigma, Oh, dipraktekin ya ini ya. pakai aura. Oke. Lagunya apa? Lagunya Slipknot. bukan The Way You Go Down, Kaleo. Woi. Tapi Main bang, karakter. Tapi, gitu. Bang. Iya. aku bandingin aku jadi MU deh ya. Ya oke dok, gimana dok? MU itu dibantai sama Liverpool 7-0. 5-0, 4-0 tidak akan pernah aku lupakan. Ya. Sama Tottenham dibantai, sama City dibantai 3-0. Tapi aku tetap cinta. Karena aku yakin ketika malam sudah begitu gelapnya, langit sudah begitu pekatnya, apa yang terjadi berikutnya bang? Pasti terjadi berikutnya. Terbitnya matahari. Aduh, GGMU bang. astaga. Aku pakai sekarang. Anda pakai dari tadi. Dari tadi. Dari tadi. Pansa Anda pakai hitam. Gitu dong. Dari tadi. Bismillah bangkit. Iya, tahun ini bang. Nah, itulah fans. Itulah fans. Kemana-mana keluar rumah pakai jersey. Sampai gak bisa dibuka lagi di sana. Selama Sejak kapan aku gak pakai kemeja nih? berapa video ini ternyata Anda menyimpan ini di balik kemeja-kemeja Anda. Walaupun terima kasih ya bang yang hitam tapi tetap MU itu merah bang. Ayo dong. Aku tetap menepati janjiku dok untuk pakai baju MU. Gimana melihat ini nih? Kaos ini, Mau jersey orang ini. sehalus apapun, sepinter apapun, kalau udah jadi fans MU kayak gini kelakuannya. Oke, terakhir deh. Apa yang bisa di-share buat project-project Dokter Gia ke belakangnya? Ke depannya. Ke depannya ya. Ke belakangnya. Ya gimana? Ya. Bagusan gitu. Gak kelihatan muka saya. Iya. Saya tuh kalau lihat jersey ini alergi mata saya. Langsung konjungtivitis. Gak apa-apa sih sama-sama merah juga sih iya. dilihat. Oh. Merah juga itu. Apa yang bisa di-share ke depan, ke belakang? Ya mau bikin lanjut buku, nanti ada tentang tubuhmu yang kemarin habis tuh mau aku republish lagi. Oke. Terus ya buku ke-6 juga mau posting, mau launching. Bengek tuh kayaknya dia tuh. Oh, ini kan jersey breathable. Bisa nafas ini. Iya, woy, keren Liverpool, keren. Nah, bisa nih. Iya. Keren ya baju bisa bikin alergi mata. Wow, itu diagnosis baru tuh bang. Betul. Yang namanya MU setan cok dia prosesnya. Itu nama penyakitnya. Itu nama penyakitnya. Penyakitnya gejalanya halu. Terus halusinasi akut. Tekanan darah tinggi. Dan mulutnya tidak terkontrol. Itu kan di Anda semua. Bukan. Berarti Anda fans MU dong. Bukan saya. Dokter Tirta apa yang bisa di-share nih? Ada project apa? Oh kalau saya ini kemarin kan rencananya mau praktek lagi. Tapi SIP terakhir saya itu kan 4,5 tahun lalu. Oke. Sebenarnya masih bisa, cuman sadar diri. Kalau SIP udah 4 tahun dan nggak dipakai itu harus ujian kompetensi ulang. Oke. Nah ini tinggal nunggu jadwal dari KKI Kemenkes kapan ujian ulangnya. Oke. Setelah nanti baru saya akan kembali
ke Jogja, bukan ke Solo. Saya kembali ke Jogja untuk praktek di Nom lagi untuk ngurusin yang sport. Terus habis itu baru ngambil S3. Apa lucu ah? Terlalu aneh gue ngobrol sama kaos. Ya ini saya nggak mau lihat aja kan, saya nggak sempat pakai. Ya, beliau kan pakainya di situ, Iya. di badan. Otak saya merah. Oke, makasih semua. Thank you semuanya yang udah nonton. Thank you.